anak-anak semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Ibu hari ini ya. Nah, bagaimana keadaan kalian di rumah? Nah, Ibu berharap kalian tetap sehat ya, tetap baik-baik saja di rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran yang berikutnya ya. Nah, hari ini kita masih di pembelajaran tematik, tapi hari ini kita masuk ke subtema 3 ya, karena kemarin kita sudah menyelesaikan subtema 2. Nah, hari ini kita masuk ke subtema 3 ya. Pembelajaran yang pertama ya. Hari ini kita masih di tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Nah, anak-anak bisa buka bukunya itu nanti halaman sebentar ya. Kita buka subtema 3 ya. Buku kalian itu halaman berapa ya, Ibu lupa. Nah, subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan ya. Itu halaman 149. Nah, tetapi anak-anak seperti biasa ya, sebelum kita belajar, kita wajib berdoa terlebih dahulu ya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan teks doa Bapa kami ya. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke materi yang pertama ya, yaitu pembelajaran yang pertama di subtema 3 ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi yaitu tentang peristiwa mengisi kemerdekaan ya. Nah, jadi sekarang anak-anak bisa buka bukunya halaman 149 ya. Nah, di sini ya, anak-anak amati gambar-gambar berikut yang menunjukkan kegiatan pembangunan. Nah, pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang berikut dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia guna mencapai kesejahteraan ya. Nah, di sini ada kegiatan ya, beberapa kegiatan di buku kalian itu ada 4 kegiatan. Nah, ini adalah kegiatan yang pertama. Nah, di sini kegiatan yang pertama ini ya, kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum dalam Undang-Undang 1945, bahwa kegiatan ini berupa kegiatan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas ya. Yang biasanya dulu sebelum kita terkena corona atau sebelum adanya corona, kita juga melakukan kegiatan seperti ini ya, yaitu belajar mengajar di dalam kelas. Nah, ini merupakan kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 ya. Nah, soal kegiatan yang kedua itu, adalah kegiatan memajukan kesejahteraan umum yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Nah, kegiatan ini berupa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta yang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini adalah contoh kegiatan kedua ya. Jadi di sini contoh kegiatan kedua itu dia memajukan kesejahteraan umum ya, sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang ya, pembukaan Undang-Undang 1945 ya. Oke, yang selanjutnya, nah ini adalah kegiatan yang ketiga anak-anak. Nah, di sini kegiatan yang ketiga itu adalah kegiatan berolahraga yang mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional ya. Nah, merupakan salah satu kegiatan positif yang merupakan nilai cinta tanah air dan bangsa, juga merupakan perwujudan dari kegiatan mengisi kemerdekaan ya. Jadi ini adalah kegiatan ketiga ya, yang mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional, yaitu kegiatan dalam bidang olahraga ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, itu dalam bidang pergelaran wayang kulit ya, atau pementasan wayang. Nah, di sini merupakan salah satu kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dengan cara menjaga dan melestarikan serta membudayakan kesenian-kesenian asli Indonesia ya. Nah, ini adalah kegiatan yang keempat ya. Ini berupa pergelaran wayang. Nah, ini merupakan satu kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan Indonesia tadi. Nah, ke yang selanjutnya ya. Nah, anak-anak, tentu ya banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, ada beberapa peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain atau orang-orang tersayang kita ya, orang-orang terdekat kita, keluarga kita ya, orang tua kita. Nah, di sini ya, untuk itu perlu kita memerlukan sebuah surat undangan untuk merayakan bersama orang lain ya, yaitu peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalam hidup kita ya. Oke, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk melihat surat undangan ya, surat undangan resmi, tidak resmi ya. Nah, di sini ada teks ya antara Beni dan ayahnya. Nah, hari menjelang sore, ayah Beni mengajak Beni pulang dari kebun cengkih Pak Rudi. Nah, ayah Beni akan menghadiri undangan pertemuan warga. Nah, pertemuan warga tersebut penting karena akan membahas tentang pembangunan jalan dusun. Nah, ayah berkata kepada Beni, "Beni, ayo kita pulang pamit ke Pak Rudi." Terus Beni menjawab, "Kenapa kita harus terburu-buru pulang, Ayah? Beni masih betah di sini," kata Beni kepada ayahnya. Nah, kemudian ayah menjawab lagi, "Ayah ada undangan ke pertemuan warga hari ini. Nah, ini surat undangannya." Kemudian Beni menjawab, "Baik ayah, nanti ayah harus jelaskan kepada Beni tentang surat undangan ya ayah." Nah, itu adalah contoh percakapan antara ayah dan Beni yang membahas tentang surat undangan. Nah, di sini anak-anak, Ibu akan menjelaskan kepada kalian apa itu surat undangan, kemudian ada berapa surat undangan ya. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan ya surat undangan. Nah, ini adalah contoh surat undangan. Nah, surat undangan itu anak-anak merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan yang kita buat. Nah, di sini kalimat yang digunakan dalam undang-undang haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Nah, tujuannya itu agar orang yang membacanya juga dapat mengerti isi dari undangan yang kita berikan tadi ya. Jadi ini adalah contoh surat undangan. Nah, di sini kita akan melihat ada berapa surat undangan ya. Ada berapa surat undangan yang biasanya beredar ya atau ada di Indonesia. Nah, di sini surat undangan dibedakan atas 3 jenis ya anak-anak. Yang pertama itu adalah surat undangan resmi. Nah, di mana surat undangan resmi itu mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Nah, biasanya dipergunakan itu untuk hal-hal yang penting ya. Jadi surat undangan resmi ini ya, dia mengatasnamakan sebuah organisasi atau instansi. Jadi ini biasanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan umum ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah undangan setengah resmi. Nah, di mana undangan setengah resmi ini mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan juga ya, maupun berkelompok. Nah, jadi undangan setengah resmi ini dia hanya mengatasnamakan satu orang ya. Kemudian ditujukan ke satu orang untuk kepentingan orang itu sendiri. Jadi tidak untuk kepentingan orang banyak tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Makanya ini disebut dengan surat undangan setengah resmi ya. Nah, kemudian di sini yang ketiga ada surat undangan tidak resmi. Nah, surat undangan tidak resmi ini adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan juga. Nah, seperti undangan ulang tahun ya, juga undangan perayaan kelahiran ya. Jadi undangan tidak resmi ini dia mengatasnamakan perorangan yang ditujukan juga hanya untuk satu orang, juga kepentingannya untuk satu orang. Nah, itu contohnya seperti surat ulang tahun atau surat perayaan kelahiran ya. Nah, di sini kita akan melihat beberapa contohnya ya. Nah, ini adalah surat undangan resmi ya. Nah, ini dia ya ini kamu telah mengetahui jenis-jenis surat ya. Nah, di sini setiap jenis surat memuat bagian-bagian surat secara umum. Inilah gambaran bagian dari dalam surat yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh surat ya. Nah, ini seperti ini. Ini adalah contoh surat undangan ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada pemerintah daerah, Dusun Mentari, Kelurahan Senja, Kecamatan Lambayang. Ya, nah di sini jelas sekali ya. Di sini tertulis kepala surat, kemudian nama dan alamat, kemudian ada tujuan, ada pembukanya, ada isi, kemudian ada penutup. Selanjutnya itu juga
ada tempat, tanggal, dan pembuat surat ya. Nah, ini adalah contoh surat ya, surat